Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Salawat dan salam kepada junjungan tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali tentu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Kalau hari ini saya dipercaya justru Pak Joko bahwa saya bisa hadir di rumah Allah yang indah ini, dimanapun letak dan tempatnya, tapi ini rumah Allah. Kita berkumpul di sini mencari ridho Allah. Kita berkumpul di sini karena mudah-mudahan kita adalah umat Rasulullah SAW yang selalu merindukan beliau, yang berdoa dan berharap kalau di penghujung zaman nanti kita ada di barisan Rasulullah. Kita bisa berjalan bersama beliau untuk memasuki surga Allah, mendapat syafaat Rasul dan ridho Allah untuk mencapai surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya ini ilmunya sedikit sekali Bapak dan Ibu, jadi mohon maaf kalau mau mengisi pasti agak tegang gitu, deg-degan. Jadi selalu sholat dulu, berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memang segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk datang melalui saya, tiba di hati dari Bapak dan Ibu sekalian. Jika memang itu adalah atas izin Allah, maka kemudian menetap dan bisa menjadi kebaikan bagi kita semua. Dan jika tidak, maka langsung dicabut, dihapuskan, tidak menetap sama sekali. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan kali ini mungkin sifatnya sharing. Saya yang disampaikan Pak Joko ingin berbagi tentang perjalanan spiritual yang saya lewati, yang akhirnya bisa membuat saya tiba di hari ini di hadapan Bapak dan Ibu sekalian dengan segala kelemahan saya, kefakiran saya, dengan segala kebodohan saya. Tetapi saya mengemasnya memang dalam sebuah penyampaian yang saya beri judul 4 hal menuju istiqomah. 4 hal menuju istiqomah itu adalah hayat, kemudian hikmah, kemudian hidayah, lalu hijrah. Alhamdulillah kita sekarang sedang berada di hari kedua ya dari tahun baru Islam, di mana selalu tahun baru ini menjadi suatu nawaitu bagi kita untuk hijrah, pindah kepada keadaan yang lebih baik. Saya membawa catatan, saya membawa musyaf karena saya masih sangat amat dini belajar, sehingga jika ada satu dan lain hal saya mohon izin untuk mencontek-contek catatan saya. Kalau dulu biasanya suka pusing gitu ya Pak Joko ya. Kalau sekarang mudah-mudahan pusingnya udah sembuh. Daripada pusing saya bawa contekan sedikit di sini. Baiklah, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang untuk saya itu membekas sangat dalam. Dan nanti di penghujung pertemuan kita hari ini, semoga saja masih ada waktunya untuk saya menjabarkan secara lebih detail makna ayat tersebut di dalam implikasi atau implementasinya pada peristiwa hidup yang saya alami. Ayat ini adalah ada pada surat At-Taubah 24. Saya bacakan artinya saja dan mungkin juga kurang lengkap, tetapi kira-kira pada ayat itu disampaikan tentang apabila kita mencintai anak-anak, istri-istri kita, bapak-bapak kita, perdagangan yang kita usahakan, rumah yang kita punya, dan segala sesuatu yang intinya bersifat duniawi, maka lebih daripada kita mencintai Allah dan Rasulnya dan juga berjihad di jalan Allah, maka kata Allah, tunggulah ketentuanku datang. Ayat ini buat saya begitu sangat amat membekasnya, terutama peringatan dari Allah tentang tunggulah, tunggulah, tunggulah ketentuanku datang. Saya akan kisahkan nanti lebih detail bagaimana hal tersebut terjadi di dalam hidup saya. Tapi sebelum beranjak kepada kisah yang lebih detail tersebut, karena kita akan bicara yang pertama sekali tentang hayat atau hidup, maka
saya merasa bahwa ayat itu sesungguhnya mengingatkan kepada kita agar jangan ada cinta yang lebih daripada cinta kita pada Allah dan Rasulnya. Tetapi kadangkala, dan ini juga yang mungkin dalam puluhan tahun perjalanan hidup saya seringkali bertanya, bagaimana caranya kita bisa istiqomah, mampu mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya yang kita lakukan dan kita kerjakan di dalam ritme kehidupan dunia. Yang seringkali mungkin seperti kata Pak Joko tadi, kita terjebak dalam sesuatu yang mau tidak mau harus kita lakukan. Sudah azan masih tanggung ya Pak Joko ya, sudah azan tapi masih ada yang harus diselesaikan, dan masih banyak hal-hal lainnya. Zakat dan sedekah, kemudian kita teringat juga masih ada hal-hal lain yang belum kita bayarkan. Misalnya, apakah hal itu menandakan bahwa kita tidak mencintai Allah dan Rasulnya lebih besar daripada segala kecintaan kita terhadap apa yang kita lakukan? Kemudian perjalanan hidup yang nanti saya akan ceritakan di belakang mengantarkan saya pada satu keadaan di mana kemudian saya menjadi lebih paham tentang bagaimana memulai untuk menjaga diri kita di dalam mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada apapun yang kita lakukan di dunia ini. Yang pertama tentang hayat. Saya kemudian sering bertanya-tanya, kita semua, apalagi saya yang masih bodoh dan fakir ini, seringkali terjebak dalam satu keadaan menghargai sesuatu karena fisik, karena tampak luar, karena tampilan luar. Apakah itu fisik, apakah itu popularitas, apakah itu jabatan, apakah itu kekayaan, apakah itu posisi, seringkali membuat kita kemudian menjadi terpeleset menghargai sesuatu itu karena bungkusannya semata. Padahal segala sesuatu itu tidak berkelindan atau tidak setara dengan hakikat yang sesungguhnya dari penghargaan yang harus kita berikan kepada diri kita. Ada satu contoh pemikiran yang amat sangat sederhana sebetulnya. Waktu kita melihat mobil-mobil baru misalnya, mobil-mobil keluaran terbaru yang hebat-hebat itu, pesawat yang baru yang hebat-hebat itu, atau kalau dalam dunia pekerjaan saya, film, sinetron, atau apapun yang booming, yang meledak, itu seringkali membuat kita menjadi begitu terkagum-kagum kepada ciptaan tersebut. Entah si mobilnya, entah si pesawatnya, entah si filmnya, kepada barang ciptaan itu kita menjadi begitu terpesona, begitu ya Pak ya? Seringkali lihat sesuatu yang canggih-canggih ya Bu ya, kita menjadi begitu terpesona. Lalu kemudian ingin tahu, kalau film siapa ini sutradaranya, kemudian siapa ini artisnya, apalagi kalau artis baru gitu ya, kita menjadi begitu terkagum-kagum, menjadi begitu mengagumi ciptaan dan juga penciptanya. Itu rasanya sesuatu yang natural ya, yang seringkali terjadi pada diri kita dan hidup kita. Lalu kemudian saya tiba pada satu titik melihat kepada diri saya, kepada diri kita, diri yang diciptakan oleh Allah ini, tubuh yang kita punya, segala yang ada pada diri kita. Betulkah kemudian kita juga begitu menghargai diri kita yang ciptaan Allah ini, seperti kita seringkali mengagumi, menghargai berbagai ciptaan yang ada di dalam kehidupan kita? Padahal lagi kita ini Pak, menurut saya Bu, adalah mukjizat yang paling nyata dari Allah. Kenapa kita mukjizat yang paling nyata dari Allah? Pada surat Al-Hajj ayat 5, di sana Allah dengan sangat detail menyebutkan, apabila kita meragukan hari akhir, apabila kita meragukan hari kebangkitan, maka Allah jelaskan bagaimana sesungguhnya Allah mencipta manusia dari tanah, kemudian menjadi air mani, kemudian menjadi segumpal daging, diciptakan yang sempurna dan tidak sempurna, kemudian diberikan waktu di dalam rahim, kemudian setelah di dalam rahim, maka ada yang lahir dengan sempurna dan lahir tidak sempurna, ada yang kemudian menjadi dewasa, ada yang kemudian diwafatkan dengan cepat, ada yang dipanjangkan usianya sampai dia pikun dan tidak mengingat lagi apa yang pernah dia ingat. Dan Allah juga ingatkan bahwa alam yang Allah ciptakan yang tadinya kering diberikan air hujan menjadi subur dan semuanya adalah untuk manusia.
Detail sekali Allah jelaskan tentang betapa dahsyatnya penciptaan manusia dan betapa dahsyatnya Allah sebagai Sang Maha mampu dan menciptakan kita manusia yang seringkali kita bahkan abai pada diri kita ini. Ciptaan yang luar biasa dari Allah, makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Satu lagi, sesungguhnya kita ini pemenang. Kita semua ini dilahirkan sebagai pemenang. Dan seringkali kita lupa menghargai diri kita sebagai pemenang. Bapak, Ibu, mohon maaf, mohon izin, mudah-mudahan ini semua sudah menikah, suami istri. Karena contoh yang ingin saya berikan itu sangat terkait dengan suami istri ya. Suami istri mohon maaf ketika misalnya melakukan pencampuran, bercampur begitu, secara biologis seorang laki-laki akan melepaskan hampir 600 miliar sel sperma ke dalam tubuh perempuan. Bahkan pada kondisi yang sehat 1 triliun sel yang terlepas. Beberapa kali percampuran, berbulan-bulan percampuran, ada yang bertahun-tahun percampuran. Kemudian berapa sel yang harus jadi kita manusia dari triliunan yang terus-menerus terlepas ke dalam tubuh perempuan yang harus mencari indung telurnya? 1 ya Pak ya, 1 ya Bu ya, 1 saja sel dari triliunan. Kalau 1 kali itu terlepas 1 triliun, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 10 triliun, itu udah seberapa banyaknya ya Bu ya yang terlepas. Dan untuk menjadi kita hanya dibutuhkan 1 sel saja. Dahsyat, mukjizat. Allah ciptakan kita jadi pemenang. Allah ciptakan kita jadi mukjizat lewat proses penciptaan yang Allah sudah jelaskan dalam ayat-ayatnya, dalam surat As-Sajdah, dalam Al-Hajj ayat 5, dalam berbagai suratnya Allah jelaskan proses kejadian manusia. Dan ternyata hanya 1 sel yang diperlukan untuk menjadi kita. Betapa kita ini adalah dalam tanda kutip keajaiban. Belum lagi sebagai makhluk konstruksi sel yang menyusun tubuh kita 75 sampai 100 triliun sel. Ada darah, ada sel, ada sumsum, ada tulang, ada otot, ada berbagai macam yang tersusun pada tubuh yang sering kita zolimi ini, yang sering kita sia-siakan ini, yang sering lupa kita hargai dengan sepenuh hati ini. 75 sampai 100 triliun sel tersusun dalam tubuh kita ini. Luar biasa dahsyatnya. Bahkan begitu banyak penyakit-penyakit yang misalnya sampai hari ini tidak diketahui apa sumbernya, kenapa. Bahkan saya pernah dan masih menderita 1 penyakit yang ketika dokter mengatakan kepada saya, dokter coba bilang, Mbak Peggy, ini sakitnya datangnya dari Allah, gak ada sebabnya, ini given metabolisme tubuh yang membuatnya menjadi seperti ini. Maka pada titik itu saya lebih tahu 99 kuasa Allah yang maha itu, beliau bisa lakukan apapun pada diri kita. Dan langsung saya tahu bahwa konstruksi tubuh kita yang luar biasa ini ternyata belum difahami oleh ilmu kemanusiaan yang sehebat apapun. Karena masih begitu banyak sakit atau keadaan yang tidak bisa dijabarkan, dan itu saya mengalaminya sendiri. Jadi pada titik itu kemudian saya merasa betapa kita sering menzolimi diri kita, betapa kita ini adalah mukjizat yang paling nyata dari Allah, penciptaannya yang begitu luar biasa. Betulkah kita menghargai diri kita ini sama seperti Lamborghini yang kalau dikasih ke kita, yang di garasi Rasulullah Said itu ya Pak ya, yang ketangkep banyak itu, kalau dikasih ke kita mungkin gak kita ketok-ketok ya Bu ya, kita bikin garasi yang luar biasa tertutup pakai AC segede gini kalau perlu ya, untuk mobil-mobilnya itu. Tapi badan ini setiap hari kita pakai, kita paksa melakukan berbagai macam hal. Apakah dengan tingkat perawatan yang sama kepada pemberian Allah ini? Kita pakai sepatu tinggi pergi ke sana sini, pulang ke rumah capek, kita bilang apa Bu? Duh, pukul-pukul ya, capek banget nih kaki gue ini, gitu ya. Rasanya ini milik kita, padahal mungkin kalau kita menyadari bahwa ini adalah ciptaan, ini adalah pinjaman, ini adalah hayal, hidup yang dengan begitu luar biasanya Allah ciptakan, maka yang harus kita katakan, kaki, maafkan saya,
maafkan kalau saya memaksa, mempergunakan, menzolimi. Karena sesungguhnya pada Anis